Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan akan ada calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bakal hadir pada September bertepatan dengan FIFA Matchday. Arya mengisyaratkan kemungkinan wajah baru tersebut datang ke Indonesia pada periode FIFA Matchday September tahun 2024. Ini berkaitan dengan jadwal kompetisi liga yang libur selama jeda internasional. Sejauh ini Indonesia sudah diperkuat sederet pemain naturalisasi. Terakhir Maarten Paes mendapat lampu hijau dari FIFA untuk membela tim merah putih. Langkah naturalisasi ternyata tak berhenti. Arya menjelaskan akan ada pemain baru yang bakal didatangkan lagi. Apakah ada dalam proses naturalisasi ini? Ada sih, tapi seperti biasa tidak akan kami beritahu, tidak akan koar-koar. Pokoknya adalah, dokumennya lagi kami siapkan, kata Arya Sinulinga dari kanal YouTube-nya, Rabu, 21/8. Arya tidak memperinci nama calon pemain naturalisasi yang dimaksud. Demikian pula dengan asal negara atau posisinya. Menurutnya, pengumuman pemain naturalisasi baru akan dikeluarkan setelah dokumen subjek yang bersangkutan sudah masuk tahap proses ke pihak-pihak terkait. Jika melihat ke belakang, mengenai proses pendekatan kepada pemain-pemain keturunan di luar negeri, ada dua pemain yang sudah mendekat, yakni Miss Hilgers dan Ole Romeni. Miss Hilgers kabarnya sudah jadi incaran PSSI dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan Ole Romeni mengaku sudah dihubungi oleh perwakilan PSSI untuk mengurus proses naturalisasi. Arya hanya menjelaskan proses naturalisasi yang harus sesuai dengan administrasi dan menyesuaikan dengan jadwal pemain di kompetisi yang mereka ikuti. Gara-gara status Grade A, Ole Romeni masih ragu jalani naturalisasi, Mauro Zelstra siap jadi pengganti. Calon striker Timnas Indonesia yang memiliki status Grade A Ole Romeni masih bimbang dan ragu untuk jalani naturalisasi. Mengapa bimbang? Jika merujuk pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga, biasanya para pemain yang punya status Grade A, merasa punya kemungkinan untuk kembali dipanggil oleh Timnas Belanda. Untuk dapat pemain diaspora itu nggak mudah, apalagi kalau Grade A, biasanya mereka cenderung punya kemungkinan untuk dipanggil oleh Timnas Pusat, ujar Arya. Jika Ole memang masih ragu, maka tak ada salahnya melirik Mauro Zelstra, terlebih lagi ia sudah menyerahkan dokumen untuk diajukan kepada pihak Federasi Sepak Bola Indonesia. Mauro Zelstra sudah mengumpulkan dokumen terkait dirinya untuk keperluan administrasi, supaya bisa mempercepat proses naturalisasi. Hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Sekadar informasi, Zelstra merupakan pemain penyerang murni yang bermain di klub FC Volendam U21, dirinya punya statistik yang menjanjikan sebagai pemain depan. Menurut Transfermarkt, statistik pemain depan Volendam ini adalah dia mengoleksi angka sebanyak 13 pertandingan, 8 gol, dan 1 assist pada U21 Divisi 1 musim semi atau musim lalu. Mengacu pada statistiknya, pemain depan 19 tahun ini bisa dibilang sebagai penyerang yang tajam, dan sangat cocok untuk jadi pengganti Ole Romeni, apabila dirinya urung niat untuk naturalisasi. Nama Ole Romeni sempat mencuat menjadi calon striker baru Timnas Indonesia, lantaran dirinya sudah pernah dihubungi langsung oleh Erick Thohir. Ole mengakui bahwa ia bersama agennya, pernah melakukan sesi obrolan via panggilan video bersama Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Saya juga sudah ada pembicaraan dengan Ketua PSSI. Itu adalah sebuah kehormatan, karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, pungkas striker 24 tahun via Football Premier. Namun, karena pemain depan FC Utrecht ini masih berharap dipanggil oleh Timnas Belanda, makanya sampai sekarang, belum ada kepastian dari Ole untuk jalani naturalisasi. Perlu diketahui, proses naturalisasi merupakan serangkaian aktivitas yang tidak mudah dilakukan, karena itu mencakup karir dan masa depan dari sang pemain. Arya Sinulinga juga memaklumi jika benar Ole mengurungkan niat untuk jalani naturalisasi, terlebih lagi striker FC Utrecht ini punya status Grade A, dan pernah membela Timnas Belanda. Pemain Grade A biasanya masih berpikir ulang untuk menerima dan mau jalani naturalisasi. Mereka berpikir atas capaian dan karirnya untuk masa yang akan datang, ujar Arya. Jika gagal naturalisasi, saya juga memaklumi keputusan mereka, jadi saya mohon untuk jangan menghujat mereka yang tidak mau, tegas tangan kanan Erick Thohir. Bukan berarti tak ada harapan jika Ole Romeni gagal jalani naturalisasi.
hadirnya Mauro Zelstra bisa menjadi sosok pengganti yang sudah cukup mumpuni. Patut dinantikan pula bagaimana kelanjutan informasi terkait Zelstra, apalagi dia sudah mengumpulkan dokumen, tinggal menunggu kedatangannya ke Indonesia saja. Nama Ole Romeni sudah lama menarik perhatian para pencinta sepak bola Indonesia. Isu mengenai dirinya menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia semakin kencang berhembus, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda Tengah membutuhkan tambahan amunisi baru, khususnya di posisi striker, yang masih menjadi kelemahan dalam tim nasional saat ini. Kurangnya opsi striker berkualitas membuat timnas Indonesia harus mencari solusi, dan salah satunya adalah dengan mengandalkan pemain naturalisasi. Ole Romeni dianggap sebagai salah satu kandidat yang potensial untuk mengisi kekosongan ini. Penampilan impresifnya di Liga Top Eropa telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk timnas Indonesia. Menurut Ropan, seorang pengamat sepak